perang manusia dengan robot. Dengan robot, iya. Karena tidak menutup kemungkinan Kang Asep. Iya, iya. 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kondisi itu akan terjadi. Apa yang harus diantisipasi oleh kita ya di bangsa Indonesia dengan kemajuan AI dengan apa ya terhadap sendi-sendi kehidupan kita lah begitu. AI ini kan nggak bisa kita tolak. AI harus kita terima. Iya, iya. Teknologi juga harus kita jalankan. Yang dulu menjadi pekerjaan kita mulai hilang. Ya. Nah sekarang bagaimana mengantisipasinya? Sejauh ini regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia gimana, Mas? Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa di Jaga Asa Podcast dan kali ini bersama saya Asep Cuantoro kita akan ngobrol sesuatu hal yang urgent sekali ya, sesuatu hal yang urgent sekali terkait dengan perkembangan teknologi hari ini. Kita tahu bahwa teknologi artificial intelligence atau kita sering nyebut AI menemani kehidupan kita dalam bekerja, dalam aktivitas kita, baik berolahraga, santai dan lain sebagainya. Dan tentu teknologi ini tidak bisa kita hindari dan ini kita harus manfaatkan ke arah yang positif dan tentu hal-hal yang negatif harus kita hindarkan. Dan kita akan membahasnya terkait dengan kemajuan teknologi AI ini dan dampaknya dalam kehidupan kita, baik dari sisi berbangsa, bernegara, termasuk apakah AI bisa mempengaruhi paradigma kita dalam berpancasila. Dan setelah hadir di studio seorang pakar hukum tata negara, Mas Radian. Terima kasih Mas sudah hadir. Makasih Kang Asep. Seger sekali. Harus dong. Tadi di depan saya lihat, seger sekali ini narasumber kita. Karena kamu datang kemari kan. Asik. Ya. Masih sibuk ngajar Mas ya? Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman mahasiswa ini. Iya, kalau dosen itu memang sisi barokahnya itu fresh. Iya, karena saya menilai kan ketika kita ketemu dengan mahasiswa, di situ ilmunya. Iya. Apalagi kan mahasiswa saat ini kan mahasiswa di era digital. Betul. Yang kemudian pasti ya tadi yang Kang Asep bilang bukan lagi menit per menit, bahkan detik per detik. Detik per detik. Ya, ilmu kita bisa dapatkan di sana. Iya, dan hari ini dosen juga dituntut penelitian ya Mas, riset. Iya betul. Karena memang kan kita dosen itu kan diberi tanggung jawab untuk tridharma kan. Selain pengajaran, kita juga melakukan penelitian, kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, betul. Itu menjadi penting itu. Penting dan itu merefresh, mengupgrade. Betul. Nah ini kan juga bagian dari PKM juga nih Mas. betul. Dari masyarakat kan. Ini harus dapat poin nih dari Pak Rektornya begitu. Iya Mas, tadi ngomong soal ini mahasiswa hari ini kan mereka dilahirkan di saat teknologi yang berkembang begitu cepat. Begitu ya. Benar. Dan hari ini kita lebih spesifik mungkin kita bahas soal artificial intelligence. Nyaris beberapa lapangan pekerjaan hari ini sudah mulai tergantikan, begitu ya. Bahkan di dunia maya pun produk-produk artificial intelligence ini cukup bertebaran. Benar. Baik dari sisi positif maupun kita ada yang negatifnya juga ada yang berbau hoax begitu ya. Benar. Dalam kacamata sebagai praktisi ya, orang yang sehari-hari bergelut dengan riset. Kira-kira ke depan soal perkembangan AI ini pengaruhnya terhadap aktivitas manusia ini gimana, Mas? Iya, gini Kang Asep. Ini kan perkembangan AI yang tadi Kang Asep sampaikan itu juga udah kita rasakan. Betul. Saya kan melihatnya dan kita rasakan ini sesungguhnya kan pas ketika pandemi. Ya kan? Pandemi ini kan kita tidak pernah menyangka kondisi yang begitu luar biasa. Bahkan saya waktu itu di kampus sebelum pandemi, walaupun memang sempat dikatakan kita akan ngajar itu dengan luring, saya sempat nolak luring dan online, saya sempat nolak masa online sih. Tapi ternyata pas pandemi kita dipaksa nih. Kita dipaksa. Yang awalnya kita agak-agak gaptek gitu kan selama 6 bulan pertama itu, tapi kemudian lama-lama kita terbiasa. Betul. Dan podcast ini kan juga bagian dari dampak itu semua. Saya merasakan betul. Iya. Jadi budaya podcast yang begitu menjamur ini produk
positif dari pandemi. Benar, Gitu kan? gitu. Dan kita mendapat dulu mungkin kita kalau mendapatkan berita informasi di rumah pakai antena, sekarang udah nggak lagi gitu kan. Iya. Semua serba digital. Nah, jadi artinya kehadiran AI, kehadiran era digital hari ini kita nggak bisa tolak. Iya, betul. Dan kita juga tidak bisa diam juga. Maka kemudian kita harus beradaptasi dengan AI itu, dan kemudian kita harus mengikuti perkembangan itu. Iya. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita mengelola AI itu dengan rasa. Nah, ini kan yang harus kita jaga. Iya, karena yang kalau tidak salah yang tidak ada di AI atau mungkin sulit didapatkan di AI itu kan feel, rasa. Betul. Dan itu kita yang punya manusia. Betul. Tapi jangan ini juga, artinya kan tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun yang akan datang. Iya. Kita nggak tahu kan. Betul. Dengan pesatnya. Dengan pesatnya kondisi hari ini. Ya seperti 5 tahun sebelum pandemi lah. Kita nggak pernah nyangka dengan kondisi itu, tapi ternyata kita harus berhadapan. Gila. Orang dulu itu kita membayangkan mau rapat dengan orang yang di luar dari kita, perasaan apa mungkin gitu, apa bisa gitu. Benar Kang. Ternyata pasca pandemi kita sekarang enjoy aja tuh rapat dengan di luar Jawa. Betul. Nah, artinya dengan kondisi itu maka ya khususnya saya sebagai akademisi di kampus ini sedikit membantu, gitu kan? Dengan kita melakukan penelitian, kita bisa melakukan searching dengan mudah, gitu kan? Dan bahkan ChatGPT, nah ini bisa kita bisa manfaatkan. Gitu. Hanya memang sekali lagi meskipun AI hari ini ada, ChatGPT hari ini ada, kita juga jangan pernah meninggalkan literasi yang itu penting, betul. Gitu. Kita tetap harus membaca buku, membaca kondisi yang ada gitu loh Kang. Karena analisis apa yang dilakukan oleh Google, ChatGPT begitu AI, itu kadang ada rasa yang tidak sampai. Betul. Gitu kan? Betul. Maka kita harus baca ulang, harus kita menambahkan keyword-keyword tertentu begitu ya. Sehingga apa yang mungkin kita tuju itu setidaknya mendekati, kemudian kita tinggal menambah-nambah dan merevisi begitu ya Mas ya. Saya aja gini Kang, kalau misalkan di kampus nih, kalau misalkan ada mahasiswa mau bimbingan, ya kan mereka tuh udah menggunakan tuh, ya kan, dengan ChatGPT kan. Untuk tugas akhir. Untuk tugas akhir dengan artikel. Kalau saya polanya malah ketika mereka ingin melakukan bimbingan dengan saya mungkin saya membaca, tapi setelah itu saya minta ketemu biar kemudian dia menjelaskan. Nah kalau dia ketika menjelaskan, berarti memang benar-benar dia menulis. Artinya iya benar dia lakukan itu. Karena kan sekali lagi penelitian itu harus kita jalankan. Selain menulis, kita juga harus tahu sampai sejauh mana dan apa goal yang ingin kita inginkan dari penelitian itu. Selain tadi trik yang Mas Radian terapkan, ini anak nulis beneran kemudian dicoba untuk memaparkan. Ada nggak sih tools yang bisa mendeteksi ini karya AI, gitu kan? Ini karya manusia, ada nggak? Saya nggak tahu ya secara detailnya, karena saya bukan orang IT, tapi bisa kelihatan kok, Kang. Jadi artinya ketika dia menulis itu hasil ChatGPT atau kemudian dia menulis dari karyanya dia itu. Kita kalau dosen itu kan pasti bisa membandingkan. Oh ya memang benar dia tulisannya dia ini. Betul. Tanpa dibantu dengan alat ChatGPT. Kalau memang mau boleh, tapi itu sebagai upaya alat pendukung aja ya. Pendukung. Kemudian menyelesaikan tugas sepenuhnya lewat ChatGPT. Dan sebenarnya dosen itu karena dalam keseharian bergaul dengan mahasiswanya tentu akan tahu nih, ini anak biasanya nulisnya semrawut kok bisa jadi rapi gitu kan. Ini patut dicurigai gitu ya. Betul. Dan ya kan memang yang tools yang bisa dilihat itu kan melihat tingkat sampai sejauh mana dia itu punya kemiripan atau tidak gitu. Iya. Dengan karya-karya yang lain. Selebih itu sih saya cuma pola seperti itu aja. Betul. Sih Kang. Maka harus pinter-pinter nih. Sekarang jadi guru, jadi dosen begitu ya. Karena kita dalam mengoreksi atau menilai, karena ini akan kaitannya dengan penilaian. Betul. Endingnya di angka, ya kan? Betul. Apakah ini anak bisa menguasai mata kuliah atau tidak? Kemudian akhirnya kan lulus atau tidak, begitu ya. Berarti kan si dosen atau si guru ini hari ini harus
Satu, menguasai teknologinya, yang kedua mampu melakukan tadi Mas Radian sampaikan analisa-analisa gitu ya, sehingga penilaian itu presisi kepada si mahasiswa ini tanpa mengharamkan teknologi. Betul. Kadang ada, mohon maaf, zaman saya kuliah dulu itu kan ada yang pengajar dosen nih, kalau disebut dulu kan ada dosen-dosen killer gitu kan. Kita hari ini nggak laku, Mas. Oh, nggak laku ya? Hari ini nggak bisa kayak gitu kan. Jadi memang hari ini kita harus sudah siap. Jadi dosen hari ini harus punya punya kemampuan intelektual yang lebih juga. Jadi bukan hanya semata-mata dia mengajar di kelas, menyampaikan, tapi dia harus bisa juga beradaptasi dengan kondisi hari ini. Iya. Gitu. Ini cepat banget kan. Cepat banget kan. Dan generasi hari ini, generasi muda, generasi Z ya, Mas. Mereka kan cepet banget tuh. Betul. Nanti kalau dosennya ketinggalan info, waduh ini repot itu. Repot, bisa dibohongin nih gitu. Bisa dikadalin gitu kan. Dan bukan hanya itu, kita kan juga kalau menyampaikan di kelas, mereka kan juga dengan mudah cepat langsung, benar gak sih ini dosen ini ngomong? Iya benar. Kan gitu. Iya. Kayak misalkan saya bicara mengenai konstitusi gitu ya. Iya. Pasal 1 ayat 3, saya itu kan jelas mengatakan kita negara hukum, tapi saya mengatakan beda. Ya dia bisa aja dia langsung ketik Google atau ChatGPT, bener nggak nih? Kalau saya salah kan dia langsung mengkritisi. Betul. Gitu. Jadi kita memang harus mampu. Dan saya juga sering ini kalau soal hukum, saya ada satu website tuh yang konsultasi soal hukum gitu ya. Itu ada jawabannya tuh. Betul. Jadi kalau kasusnya begini, kira-kira jawabannya gini-gini, kemungkinan hukumnya begini-begini, pasalnya ini gitu kan. Benar. Itu luar biasa sekali kalau pengajar misalnya ya tidak adaptif begitu ya, atau mungkin ya buat aja disclaimer atau ya memang diskusi harus terbuka. Iya. Tidak menutup kemungkinan misalnya sebagai pengajar ya, kita mungkin ada yang belum update begitu, silakan mahasiswa update gitu. Iya. Akan memunculkan demokrasi. Harus. Karena kalau nggak begitu ya kita akan tertinggal. Berapa bulan yang lalu kalau nggak salah, di Amerika kan sudah ada lawyer dari robot. Lawyer dari robot. Walaupun memang belum kasus banyak yang bisa ditangani, tapi kan artinya itu udah profesi lawyer itu udah mulai terancam. Ini jangan-jangan host nanti terancam juga nih. Kalau narasumber enggak lah gitu kan. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, Anda harus bayangkan hari ini hari ini teknologi udah cepat. Ketika Anda nanti lulus 5 tahun 10 tahun yang akan datang, persaingan Anda itu bukan lagi antar manusia dengan manusia, tapi persaingan Anda itu dengan robot. Gitu. Iya. Saya berikan contoh itu beberapa bulan yang lalu, Amerika sudah mencoba. Iya. Lawyer dari robot. Padahal lawyer ini sebenarnya kan butuh analisis ya. Iya. Tapi udah dibuat. Nah ini kan makanya saya selalu bilang sekarang tinggal bagaimana yang dibutuhkan itu adalah integritas kita. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita mengelola rasa itu. Gitu. Karena ketika Anda nanti lulus 5 tahun 10 tahun yang akan datang, dihadapkan dengan sebuah kasus, kemudian klien itu sekarang udah lebih cerdas bandingkan sarjana hukum sebenarnya. Kenapa? Karena dia bisa lihat ChatGPT, dia bisa lihat Google. Nah, ketika dia merasa dalam tanda petik dibohongi lah, sama orang yang dikonsultankan itu, ya dia cek di Google. Dia bisa aja cari yang lain. Sehingga trustnya hilang ya. Nah makanya saya selalu mengatakan integritas, kemudian rasa itu yang harus kita bangun. Betul sepakat. Nah, karena ada kemungkinan nanti 10 tahun yang akan datang AI punya rasa. Ini repot ini kan. Betul. Itu repot itu. Padahal hari ini yang diandalkan itu feel dari manusia gitu kan. Rasanya itu yang katanya sih, saya karena bukan ahli AI juga saya. Katanya yang belum ada di AI itu ya soal rasa. Kalau menganalisa begitu ya, kalau memberikan sintesa terhadap satu keyword yang mungkin kita inginkan. Tapi kan hari ini Kang. Belum tentu besok ya. Belum tentu besok gitu. Belum tentu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Betul. Karena kan kemajuan teknologi kan terus berkembang. Oke. Kemajuan teknologi AI ini Mas, ini kan cukup pesat begitu ya. Dari semua
sendi kehidupan lah. Iya. Karena AI ini ibaratnya palu gada. Iya. Ya kan, mau apa aja kita mintakan keywordnya kemudian ada tuh. Pantun aja bisa ya? Pantun aja bisa gitu kan. Bahkan kalau dulu tuh, kalau zaman kita mau nembak cewek gitu kan, kasih puisi pusing amat tuh nulisnya kan. Sekarang tinggal minta dibuatin puisi kayak apa saja bisa gitu. Gitu kan. Nah ini gimana Mas, menurut Mas Radian, apa yang harus diantisipasi oleh kita ya di bangsa Indonesia dengan kemajuan AI? Dengan apa ya, terhadap sendi-sendi kehidupan kita lah begitu. Iya, yang harus kita antisipasi yang jelas kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga jangan pernah berhenti untuk bertabayun ya. Bertabayun dalam arti meng-cross check. Iya, iya. Kebenaran atau keaslian dari informasi itu. Karena ketika kita peroleh informasi, sebuah informasi itu dapat dengan mudah kita peroleh. Tapi kemudian kita harus juga berani meng-cross check benar atau tidak informasi itu. Jangan sampai kemudian kita terima, kemudian kita share sembarangan. Kita tidak bertanggung jawab atas informasi itu. Nah itu yang harus kita jaga. Integritas itu yang bagi saya itu menjadi penting. Iya. Berarti sebenarnya AI ini kan ibaratnya sebagai alat saja, senjata begitu ya, yang bisa berdampak positif maupun negatif. Berarti kembali kepada individu kita masing-masing begitu ya Mas ya. Benar. Kalau kita bertanggung jawab sebenarnya ya ini bisa bermanfaat begitu ya. Betul. Ya saya kan menganalogikan gini, kayak mobil ya Kang. Mobil itu bisa baik, bisa buruk. Iya. Tergantung kita mengendarainya. Apakah mobil ini akan bisa membawa manfaat kita memperoleh rezeki yang baik atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kita jadikan mobil ini untuk dalam tanda petik merampok, mencuri, ya berarti nggak akan membawa kebaikan. Gitu. Nah, berarti AI pun juga sama. Kalau kita punya niat baik untuk membantu kita mendapatkan informasi, ya kita manfaatkan. Tapi kemudian berpulang kepada kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak juga. Karena setahu saya kan kayak ChatGPT ya, dia kan juga mengambil sumber-sumber dari literatur yang ada di Google betul, gitu ya. dia baca. Ya dia baca gitu. Nah tapi kalau kita kemudian akhirnya salah mengambil sumber itu, kemudian kita telan mentah-mentah, betul. Ya sia-sia gitu. Keywordnya salah, perintahnya salah, hasilnya tidak dibaca ulang. Betul. Kemudian asal dilempar begitu saja, itu akan jadi bahaya gitu Mas ya. Benar. Nah karena tadi kadang saya pernah tuh memasukkan keyword atau link yang kemudian si ChatGPT-nya bilang mohon maaf saya tidak menemukan link atau tidak bisa membaca link yang Anda. Benar. Belum lagi yang ada di Google itu ada Google Trend, Google News gitu ya. Betul, ternyata saya kemarin ini Mas ketemu dengan anak muda yang dia memang mempelajari, dulunya blogger. Dulu blogger. Dia cerita ke saya diskusi sekitar 2 jam itu sambil ngopi terkait dengan ternyata Google itu bisa membaca keinginan kita. Yang biasa kita tulis, yang biasa kita sampaikan. Itu bisa disimpulkan. Dan itu bisa jadi sebuah data. Benar. Saya sampai tergeleng-geleng, gila, bisa begitu Mas? Bisa Mas. Jadi misalnya nih Mas Radian nih sebagai pakar hukum tata negara, ini akan dianalisis sama Google ketika tulisan-tulisan Mas Radian ini sering masuk di Google, sehingga akan akan baik kalau tulisannya betul, disampaikan dengan cara yang betul, continue, sehingga akan terus muncul Radian Syam sebagai pakar hukum tata negara. Nah, tetapi itu akan jadi rusak tuh pakar itu kalau ketika ada orang yang mencoba untuk mengganggu reputasi itu. Saya gila. Memang. Nah, itulah jadi penting ketika hari ini kita menggunakan juga perasaan kita, akal kita, kemudian pola tabayun itu loh kan. Oke. Mas Radian. Dampak AI ini ya dalam kehidupan sehari-hari tentu akan dalam sosial budaya. Misalnya dari sisi pekerjaan nih. Tadi sudah sedikit di-spill bahwa dengan adanya AI ini bisa menggantikan
pekerjaan-pekerjaan manusia yang biasanya dikerjakan oleh kita manusia begitu ya. Nah tentu ini akan mengurangi lapangan pekerjaan untuk manusia dan ini akan menimbulkan dampak sosial begitu Mas. Juga dampak-dampak yang lain nih, begitu terhadap tadi analisis yang salah, pemahamannya kemudian jadi salah sehingga akan menimbulkan keresahan. Ini sebenarnya gimana nih kita harus menyikapi yang ini kan bisa berdampak nih dengan kemajuan AI ini? Iya, seperti yang tadi kita diskusikan ya Kang ya. AI ini kan nggak bisa kita tolak. AI harus kita terima. Iya, iya. Teknologi juga harus kita jalankan. Karena kan salah satu indikator saya melihatnya satu indikator kemajuan suatu bangsa itu kan sudah sejauh mana bangsa itu menerima atau berkembang secara teknologi. Betul. Dan kita kan juga tidak ingin mundur teknologinya. Iya. Nah memang resikonya akan berdampak seperti Kang Asep katakan. Yang dulu menjadi pekerjaan kita mulai hilang. Ya waktu itu kan penjaga tol sekarang udah tidak ada lagi. Betul. Kemudian sekarang di ATM itu sudah bisa tarik tunai. Nah itu udah mulai berkurang. Nah sekarang bagaimana mengantisipasinya? Kalau saya melihatnya yang pertama tetap kita harus terus menciptakan masyarakat atau rakyat kita itu harus melek dengan teknologi. Ya. Sepakat. Jadi kemudian kita melekkan mereka dengan teknologi dengan cara apa? Dengan cara ya terus belajar, terus membaca. Jangan sampai kemudian gaya membaca, pola belajar itu berhenti. Kemudian kita mulai malas. Tidak kreatif. Karena ya mohon maaf ini Kang. Kita kan terlahir sebagai manusia itu kan juga sebagai khalifah. Minimal khalifah untuk diri kita. Kita mulai mencerdaskan, menghidupkan indera yang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah ini harus kita manfaatkan. Gitu. Dengan membaca, belajar, kemudian juga harus mulai dibatasi sampai sejauh mana juga negara mengaturnya. Jangan sampai kemudian menjadi loss dan kemudian akhirnya menjadi ajang saling menghujat, saling memfitnah satu sama lain. Nah, ini harus dihindari. Terjadi pertarungan bebas begitu ya? Gitu. Itu yang tidak. Kalau tadi ya dalam film terjadi perang antara. Iya. Kalau kita digambarkan digambarkan salah satu film itu kan perang manusia dengan robot. Dengan robot. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan Kang Asep. Iya. 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kondisi itu akan terjadi. Nah kalau kita nggak siap, iman kita atau intelektual kita nggak kita jaga ini ya hilang itu semua. Hilang ya, dan itu bisa merusak ya sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara. Ya jelas. Iya kan dengan adanya AI kemudian ada persebaran informasi yang nggak benar, menimbulkan perpecahan. Betul. Gitu ya. Betul. Dengan adanya AI kemajuan teknologi orang kadang semakin individualis. Betul. Gotong royong yang jadi semangat Pancasila memudar. Hilang. Begitu ya. Iya. Jadi itu. Sebenarnya peran Mas Radian sebagai dosen ini vital ya dalam mengkampanyekan. Oh iya. Jadi makanya berapa hari yang lalu saya lupa nama ininya. Saya agak sedikit tergelitik juga ketika dia mengatakan orang jadi dosen itu karena sudah tidak dapat lagi pekerjaan kemudian jadi dosen katanya. Oh gitu. Sebenarnya kan salah. Iya. Kan? Dosen itu bukan ya saya bilang bukan hanya semata-mata dia mengajar tapi harus juga menjalankan penelitian, juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Iya. Jadi memang menjadi vital yang tadi Kang Asep katakan peran kita sebagai dosen ini, peran kita sebagai guru. Iya. Karena hari ini kita bukan lagi mengajarkan siswa kita, mahasiswa kita itu untuk ansih belajar tentang teori, tapi juga bagaimana kita agar mereka juga melihat melek kondisi yang ada. Betul. Gitu. Jadi di kelas pun juga kita bukan lagi dosen mengajar satu arah, kita membuka dua arah. Tidak hanya transfer of knowledge dari satu arah begitu ya? Udah nggak laku kayak gitu. Lebih ke memandu lah ya. Betul. Supaya nanti muncul banyak perspektif. Betul. Sehingga kayak misalnya Mas Radian mau menyampaikan satu topik bisa jadi perspektifnya jadi
beragam kan dari Betul, berbagai betul. teman-teman mahasiswa itu Benar, begitu. benar. Nah kalau di kampus sendiri itu gimana Mas melihat anak-anak nih mungkin yang langsung sehari-hari bergaul kan Mas Radian kaitannya dengan perilaku ya keseharian ada nggak mungkin misalnya kok berbeda nih dengan adanya kemajuan teknologi anak-anak sekarang dengan yang zaman kita dulu gitu Mas? Iya pasti ya Kang. Mereka kalau kita lihatlah anak Z hari ini, dia udah secara teknologi kan udah maju. Iya, iya. Kalau di kelas, kayak contohnya terlalu monoton, mereka tuh bisa minggu depan berkurang yang hadir. Gitu kan. Gitu ya. Karena mereka pikir alah Pak, saya lihat ChatGPT, lihat Google udah selesai kok gitu kan. Gitu ya. Nah sekarang kan bukan itu gitu kan. Kita harus mulai apa sih yang mereka mau polanya gitu ya. Mereka polanya mereka ingin berdiskusi hari ini ya kita ajak mereka berdiskusi. Karena dengan kita diskusi itu ilmu keluar. Iya, iya, iya. Karena kalau ya itu tadi saya bilang kalau mau lihat pasal, lihat teori mereka tinggal ngetik di Google. Tinggal tanya ChatGPT keluar tuh semua. Dan itu bisa ini ya jadi pembanding ya. Bisa pembanding gitu kan. Tapi bagaimana biar mereka itu berbeda yang mereka dapatkan di kelas. Nah kita harus belajar kayak gitu. Harus sering-sering memang ketemu dengan ikutan nongkrong. Dalam arti nongkrong itu bukan melihat arti nongkrong itu kita melihat apa yang menjadi kemauan mereka. Iya, iya. Gitu. Sehingga tahu nanti si pengajar atau dosen ini arahnya kemana nih. Betul. Gitu kan. Sehingga capaian tujuan pembelajaran bisa tercapai. Betul. Tapi nongkrongnya juga nongkrong di kampus gitu. Betul. Yang nongkrong tempat lain yang negatif bahaya juga gitu kan. Gak boleh gitu. Kalau di kafe apalagi kafenya yang mahal ya. Boncos juga itu Mas. Nah ini Mas Radian. Terkait dengan apa tadi perkembangan AI yang Mas Radian sampaikan ini tergantung kepada individu. Iya. Ya masing-masing individu yang kemudian kita tidak bisa menyalahkan mesin, Betul. Kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Nah tentu harus ada guidance, regulasi dari pemerintah, begitu ya, untuk mengarahkan supaya kemajuan teknologi ini mengarah kepada hal yang positif. Sejauh ini regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia gimana Mas? Saya mau coba flashback ke belakang ya. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Kenapa saya katakan itu saya bangga? Karena kalau kita lihat di beberapa negara, ini para pendiri bangsa ini itu telah mewariskan pondasi hukum yang luar biasa. Iya. Sudah ada Pancasila. Iya. Sudah ada Undang-Undang Dasar 45. Dan bahkan pendiri bangsa kita itu jelas meletakkan kita adalah negara hukum. Pancasila negara hukum. Dengan adanya Pancasila itu membuktikan kita adalah negara hukum. Iya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 2 itu kan jelas dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Betul. Kita sebagai warga negara, kalau saya selalu mengatakan, kita rakyat Indonesia ini punya saham terbesar di dalam kehidupan berbangsa. Tapi pasal 1 ayat 3-nya dikatakan kita negara hukum. Jadi setiap tindak tanduk yang kita lakukan itu harus berdasarkan hukum. Iya. Nah, oleh sebab itu dengan sudah mewariskan kita negara hukum, artinya para pendiri bangsa ini melihat kemajuan ke depannya. Nah sekarang tinggal bagaimana kondisi hari ini, kemudian dengan perkembangan AI hari ini itu harus terus diatur regulasi yang tepat. Walaupun memang belum sepenuhnya regulasi itu mengatur, tapi saya melihatnya negara sudah mulai masuk ini. Iya. Sudah mulai mencoba memberikan pembatasan agar jangan sampai media sosial atau ChatGPT yang mengandung narasi-narasi negatif itu kemudian merusak sendi-sendi kehidupan. Bisa nggak sih ya misalnya nanti ada rumusan sebuah undang-undang begitu ya yang kemudian bisa mengakomodasi kemajuan teknologi ini? Bisa aja Kang, karena kan hukum itu harus hidup di tengah masyarakat. Gitu. Jadi hukum itu harus bahkan hukum itu harus hidup di tengah masyarakat. Hukum itu harus berkembang. Iya.
Jadi jangan kemudian hukum itu berhenti pada waktu itu. Karena sekali lagi kan hukum itu kan buatan manusia. Gitu kan? Konstitusi buatan manusia. Gitu kan? Yang manusia itu punya batasan kemampuan melihat sesuatu. Nah, artinya harus mengikuti perkembangan zamannya, mengikuti perkembangan eranya. Kita dulu nggak pernah terbayangkan kan, Undang-Undang Dasar 45 dilakukan perubahan. Iya. Dulu mungkin kalau kita sekolah kita bicara mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu tabu tuh. Iya. Agak sulit kita bicara itu. Tapi kemudian pasca reformasi kita mengalami 4 kali perubahan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga terus berkembang di dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Iya, karena ya kalau dulu ada plesetan gitu, Mas. Setelah Undang-Undang Dasar ini ada amandemen begitu ya. Oh, ternyata undang-undang bisa. Ya iyalah, yang nggak bisa dirubah cuma Al-Qur'an kok. Iya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul gitu ya. Itu sudah selesai deh. Udah selesai begitu. Artinya itu memang menjadi pegangan kita dalam hidup beragama lah. Betul. Nah, Mas, terkait dengan ini, sebagai dosen mungkin pernah melakukan penelitian atau ya diskusi-diskusi begitu ya. Tentang urgensi soal nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di teman-teman muda begitu ya, anak-anak. Kira-kira bisa nggak AI ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman terkait dengan nilai-nilai Pancasila? Bisa, saya melihat. Bahkan kita bisa lihat kok Kang, ketika pandemi ya, contohnya, itu malah justru dengan perkembangan zaman teknologi pada saat itu, yang muda-muda langsung mencari cara gitu kan, melakukan konten lah. Iya. Dan kita bisa lihat lagi Pilpres kemarin, pemilu kemarin, itu kan kurang lebih sekitar 53% ini kan Gen Z ya kan? Gen Z, ya. Dan kemudian mereka dengan kecerdasannya beradaptasi dengan AI bisa membangun solidaritas gitu. Nah, jadi artinya saya yakin dengan kondisi AI hari ini anak-anak muda kita ini tetap kok menjaga nilai-nilai kebangsaan. Iya. Gitu. Karena tadi kalau memang ini diarahkan hal yang positif, itu kenapa tidak gitu ya? Betul. Dan anak-anak sekarang tambah kreatif menurut saya dengan banget Kang. Dengan adanya teknologi digital ini. Betul. Begitu. Mereka bisa bekerja di mana saja loh. Iya. Saya kalau dulu kita kan bayangan ya, Mas Radian juga ini kerja itu kan harus di kantor. Oh iya. Gitu kan. Harus sambil ya ada meja resminya. Iya. Gila sekarang anak-anak kerja pakai HP. Iya, bener kan. Ditanya kirain hanya mainan HP, ternyata dia lagi kerja. Iya. Ngedit apalah dari HP gitu kan. Ya kita bisa lihat kemarin ketika kita peringatan 17 Agustus itu kan berseliweran kan. Iya. Baik flyer, baik video yang membangkitkan semangat kebangsaan. Jadi artinya saya tetap yakin kok sama anak-anak anak Gen Z di kita ya, bahwa meskipun AI hari ini berkembang, mereka tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan itu. Ya, dengan caranya yang berbeda. Dengan cara yang berbeda dan kita sebagai mungkin senior dari anak-anak ini harus bisa memahami nih. Betul. Yang generasi-generasi pendahulu harus tahu keinginan mereka, terus kemudian memahami Pancasila ini seperti apa dan kita harus ikut memberikan guidance gitu kan sehingga sampai memberi teladan lah kira-kira itu Mas ya. Karena kadang gini yang dikritik anak-anak sekarang itu kadang alah yang gede-gede aja begitu gitu. Itu kadang kita waduh nonjok banget nih gitu kan. Berarti kan suri tauladan yang penting dari kita-kita. Betul. Nah, makanya dosen ini lagi-lagi saya makanya Mas Radian dihadirkan di sini memang harus jadi role model gitu. Memberikan contoh, teladan bagaimana mengamalkan nilai Pancasila yang sebenarnya nilai Pancasila ini kan sebuah kesepakatan ya. Bukan norma baru yang kemudian orang Indonesia ini tiba-tiba harus menganut Pancasila, tidak. Ini kan kebiasaan orang-orang Indonesia yang kemudian diramu dalam jadi kesepakatan 5 sila itu dalam Pancasila yang kemudian ayo kita pakai ini nih untuk Pandom, untuk Kompas begitu ya. Kadang anak-anak itu mengkritisnya gitu. Alah yang gede-gede pada gitu kok gitu. Gimana Mas soal keteladanan nih?
Iya, memang ada beberapa, saya melihatnya ya Kang, ya, ada beberapa memang anak-anak muda yang melihat itu sebagai kita nih yang tua-tua teladan. Tetapi saya juga melihat ada beberapa juga anak-anak muda yang sekarang itu lebih kreatif yang kemudian ingin menunjukkan, enggak kok saya bisa, gitu. Enggak kok saya punya nilai juga. Itu saya temukan, gitu kan. Saya alhamdulillah sudah beberapa daerah gitu ya, yang saya kunjungi ketika diminta jadi narasumber di beberapa daerah itu, saya lihat memang ternyata anak-anak daerah yang kita menilainya itu berbeda dengan anak kota, tapi ternyata mereka lebih aware gitu. Mereka tinggal waktu saja yang kemudian akhirnya bisa memberikan bukti bahwa mereka juga peduli dengan bangsa ini. Gitu. Kita bisa lihat kok kemarin apalagi HUT kemerdekaan kita kok. Iya, meriah banget. Meriah, kemudian berseliweran, saya juga lihat berseliweran. Gila. Keren juga ini flyer. Gila. Keren juga ini video yang membangkitkan rasa persaudaraan. Nah, itu harusnya diapresiasi ya. Ya. Jadi bagi saya begini, ini harus ada ya, pemerintah harus hadir lah mengapresiasi. Ya, misalnya mungkin kalau di tingkatan desa gitu kan harus mulai itu, jangan kemudian kadang begini Mas, yang saya tangkap ya mudah-mudahan sih salah. Ini pemerintah yang ada di desa ini kadang kalau yang berbau teknologi itu seolah-olah kota, gitu kan? Yang di desa-desa yang tradisional, padahal enggak loh. Sekarang anak-anak di desa juga melek teknologi kok. Nah kalau itu distimulan, kasih stimulus begitu ya, kasih reward kayak lomba buat apa berbasis AI, itu bagus itu Mas ya kalau ada lomba-lomba begitu di daerah. Artinya mereka gini, kalau saya melihatnya sekalipun mungkin ya kita memberikan reward, bagi mereka itu yang penting mereka dihargai. Iya. Gitu. Mereka diwongkan lah. Oh gitu ya. iya. Ya contoh seperti kemarin kita lihat kan ketika Pak Presiden itu lewat, kemudian ada anak kecil buat lukisan ya kalau nggak salah. Lukisan. Kemudian Pak Presiden berhenti, kemudian diambil sama Pak Prabowo kan. Mereka butuh itu aja. Mereka butuh dihargai. Iya. Nah pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan yang kemarin kejadian itu menunjukkan bahwa memang pemimpin harus paling tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh warga negaranya. Termasuk itu Mas, sekolah rakyat. Ya, itu kan ada yang ngasih surat tuh ke Pak Presiden dan dibaca sama beliau. Betul. Itu viral banget tuh. Benar. Itu. Jadi mereka butuh itu aja, gitu. Mereka butuh diwongkan, gitu. Karena mereka merasa ketika mereka karyanya dihargai, wah itu udah sesuatu. Iya betul. Karena ya itu tadi, bener, reward itu tidak semata-mata dalam bentuk materi. Betul. Ya nggak usah lah mereka kayak kita lah, kan Kang. Ketika kita membuat sesuatu kemudian tidak dihargai kan, apaan sih gitu kan? Iya benar, malas juga. Malas gitu juga kan? Nih saya gitu. Tapi kalau ketika gila, keren juga, oke juga. Gitu. Nah itu kan kemudian akhirnya membangkit. Oh ya, berarti ke depan saya harus lakukan ini. Iya. Ke depan saya lakukan ini. Kalau dosen saya itu dulu bilang begini, Sep, kamu jangan pelit-pelit memberikan apresiasi kepada orang. Karena apresiasi itu nggak usah belanja, nggak usah kulaan. Jadi gratis gitu loh. Benar. Misalnya ke Mas Ardian, Mas terima kasih sudah hadir gini-gini. Oh Mas Ardian kelihatan seger sekali. Itu kan nggak usah belanja tuh. Iya benar. Gitu kan? Juga gitu kan. Kalau di kampus ketika saya minta anak-anak itu untuk mengerjakan sesuatu, saya selalu katakan, kalian nggak usah membuat secara perfeksionis. Karena saya pun juga nggak perfect. Betul. Saya nggak yang sempurna. Iya. Saya juga mengakui saya masih fakir ilmu, masih kurang safari kitab. Iya. Tapi ketika kita mau berusaha, kita sudah mau melangkah. Betul. Itu saya hormati sebagai karya Anda. Ketika tulisan kita kurang, itu wajar. Wajar, betul. Tapi kemudian kita mau memperbaiki ke depannya. Iya. Gitu. Nah itu, jadi bahkan saya kalau buat anak-anak yang semester 1 gitu, saya kasih tema, saya membebaskan mereka menulis dengan gayanya mereka. Betul. Pengen tahu nih background mereka kan? Iya. Bahkan saya silakan Anda mau gunakan pakai lo gue atau bahasa daerah silakan. Iya. Tapi saya ingin melihat Anda memahami tidak tema yang saya berikan ini. Nah, nanti baru tugas yang kedua saya minta jangan lagi ya pakai bahasa tapi pakai bahasa yang lebih teratur. Dan kemudian kan di situ kan polanya pelan-pelan betul. Jadi kayak gitu. Mereka kemudian kan merasa
Oh iya, saya diuangkan nih. Iya. Saya dihargai. Ini kalau dosennya begini sangat konstruktif sekali. Ya, Mas Adian gini. Di Indonesia tadi nyinggung soal Pak Prabowo begitu ya. Indonesia ini kan presiden punya visi. Salah satu di antaranya kalau tidak salah internalisasi Pancasila itu ada di dalam Astacita. Iya. Dan kalau kita lihat lembaga yang sahih ya yang dibentuk oleh presiden untuk mengkampanyekan Pancasila ini kan ada namanya BPIP. Ya. Menurut Mas Radian dengan adanya kemajuan AI begitu ya. Apa yang harus terobosan-terobosan dilakukan oleh lembaga ini sehingga AI ini bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk menyebarkan, mengkampanyekan, menggaungkan kembali Pancasila tidak hanya sekedar semboyan, tidak hanya sekedar bunyi-bunyian tetapi juga tetap menjadi laku masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo ini kan dia memperoleh dukungan terbesar di dunia. Ya. Kurang lebih sekitar 95-an juta. Ya kan? Kepuasan ya? Bukan waktu pas Pilpres kemarin. Pilpres, ya, betul, dipilih betul. oleh kurang lebih sekitar 95 juta. Yang kedua baru Pak Jokowi di 2019 kemarin. Kemudian yang ketiga baru Joe Biden. Nah artinya dukungan itu sepenuhnya diberikan. Nah sekarang tinggal dengan dukungan yang luar biasa ini, kemudian dengan pola komunikasi yang juga dibangun oleh Pak Prabowo itu juga luar biasa. Yeah. Nah sekarang tinggal yang tadi Kang Asep sampaikan, BPIP juga harus bisa melihat bagaimana kondisi hari ini. Jadi jangan kita monoton dengan gaya-gaya zaman kita sekolah dulu ya Kang. Iya. Ada P4 yang sampai Iya boring juga itu Mas. Boring ya. Sekarang kan banyak lah cara gitu. Tapi kemudian nilai-nilai kebangsaan itu juga dijaga. Pola kemarin Pak Prabowo kemudian meminta menteri-menterinya ikut retret, itu juga bagian dari nilai kebangsaan. Betul. Dan bahkan kepala daerah yang juga baru dilantik juga ikut retret, itu juga luar biasa. Dan di beberapa daerah juga melakukan hal serupa. Misalnya Jawa Tengah tuh. Jawa Tengah melakukan retret untuk gubernurnya Pak Lutfi itu untuk pimpinan-pimpinan daerah kepala dinas. Betul. Jadi artinya saya melihatnya kan retret itu bukan sesuatu hal militeristik enggak, tapi kemudian membangun rasa persaudaraan, rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Kemudian juga membangun untuk melihat kondisi kita hari ini seperti apa, pola komunikasinya harus seperti apa dengan rakyat. Sudah nggak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Ya berarti ya dengan keberhasilan kemarin itu berarti menjadi penanda bahwa ya karena Pancasila ini komprehensif sebagai panduan laku kita sebagai warga negara berbangsa bernegara begitu ya, sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara begitu ya Mas. Benar. Termasuk AI. Iya betul. Ini BPIP nih. Nih ada masukan nih dari dosen keren kita nih. Jadi memang BPIP itu harus melihat kondisi hari ini, kemajuan teknologi yang ada. Iya. Jangan kemudian kita menutup mata. Enggak. Betul yang saya sepakat yang disampaikan oleh berkali-kali Pak Prabowo katakan, tantangan kita itu tantangan global. Iya. Gitu kan. Saya belum lama Kang baru launching buku tentang demokrasi di era VUCA. Karena memang kondisi kita ini kan bisa dikatakan kondisi yang tidak menentu. Tapi dengan pendiri bangsa ini meletakkan Pancasila dan konstitusi, ini modal kita. Artinya meskipun AI hari ini berkembang, tapi Pancasila ini menjadi pegangan kita. Gitu. Tapi kemudian kita harus terus kembangkan teknologi yang ada. Dan banyak cara kok Kang, banyak cara. Caranya banyak. Kemudian dan ini bisa diarahkan ke arah yang positif, betul ya. Dan sebenarnya resource-nya kita itu cukup kaya. Betul. Sehingga kita tidak perlu pesimis begitu ya. Oh iya kaya banget. Jadi warga negara Indonesia harus tetap optimis. Oh iya dong. Individu-individu seperti Mas Adian juga kan sudah banyak berkontribusi. Betul. Minimal untuk di lingkungan kampus. Ya, minimal untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk diri sendiri udah final kayaknya. Ini sudah lingkungan kampus nih kalau Mas Adian begitu ya. Memberikan masih harus terus berusaha, harus berjuang juga kita kan.
Ya, terima kasih Mas Adian Siap. sudah hadir di podcast Siap. kami dan Sukses. sahabat Jaga Asa, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Adian terkait dengan bagaimana sebenarnya kemajuan teknologi ini, kemajuan AI ini bisa kita siasati, bisa kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk kemajuan kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memahami bagaimana mengamalkan Pancasila supaya tetap jadi pedoman hidup kita, supaya kita tidak jauh dari rel yang namanya Pancasila. Demikian, tetap like dan subscribe akun YouTube kami. Tunggu episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Jaga Asa. Terima kasih. Siap, yang sukses selalu.